Panjenengan semua yang punya susun jalur kepada Wali Songo, baik jalur laki-laki atau jalur perempuan, laki-lakinya ke Mataram, laki-lakinya ke Cina, laki-lakinya kemana saja, tapi dari garis ibu masih bersusun jalur kepada Wali Songo dan kerabatnya, silahkan minta isbat nasab kepada Naat, dan Naat siap kapanpun. Plus bahwa Naat ini lain jalur dengan para habaib. Naat ini bukan al-madhan. Ini buktinya sejak 2019, bukan karena ada polemik nasab kemudian Naat lari dari al-madhan, bukan. Bayangkan 2017, 18, 19, 5 tahun sebelum polemik nasab, Naat sudah tidak ke al-madhan. Silsilah pada Wali Songo. Langsung saja karena kita diberi waktu, saya mewakili Naat. Hasil riset tim 9 Naat selama ini tentang Wali Songo, baik yang Al-Husaini ataupun yang Al-Hasani, akan mempresentasikan dengan judul sebagai berikut: Risalah Wali Songo berdasarkan manuskrip Jawa, manuskrip Yunan, dan manuskrip Bukhara. Ini yang penting, bukan kata saya, kata manuskrip Yunan, manuskrip Jawa, Yunan, Bukhara. Sehingga kalau mau komplain, jangan komplain saya, nanti komplain ke manuskrip. Untuk translator sambil lalu dibisik-bisiki, biar tahu nanti anunya apa maksud saya itu. Baik, lanjut. Sudah tahu profil organisasi Naat, terus lanjut. Nah, ini Naat waktu deklarasi Naat dulu tahun 2017. Lanjut lagi. Nah, ini bagi yang baru bergabung di Naat, ini cikal bakal Naat. Naat berdiri tahun 2017, jauh sebelum adanya polemik nasab. Sehingga jika ada statement Naat berdiri karena ada polemik nasab, itu adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal. Ini buktinya. Lihat, ini wajah wakil ketua yang pakai baju hijau itu, masih culun sekali. 2000, masih satu istrinya beliau, sekarang sudah 3. Ya. Itu masih satu. Ya, ini bukti bahwa Naat berdiri 2017 bukan bermaksud merungkatkan nasab seseorang, Naat berdiri bukan untuk caci maki, tapi Naat berdiri untuk menyatukan yang terserak, menyambung silaturahim. Ini tujuan Naat. Lanjut. Nah, ini mengumpulkan yang terserak, menanam, tidak hanya memanen. Ini visi utama Naat. Lanjut. Nah, ini pengurus, beliau yang mendampingi saya, beliau pengasuh pondok pesantren Sidogiri, ketua dewan mustasyar, beliau Rois Suriah Kiai Hasan Malik yang sekarang pakai kopiah hitam ini, tidak mau ke katanya pakai preman saja. Tadi setelah saya tanya, yang terakhir saya. Lanjut, dewan pengurus. Nah, ini LP3SN, ini bagian nasab, ini tugasnya. Ayo lanjut. Nah, ini juga bukti bahwa Naat ini berdasarkan manuskrip yang didapat oleh Naat sejak tahun 2019. Ini isbat dari Naqabah Saadatul Ashraf bil Mamlakah Al-Maghribiyah Syarifah yang dikeluarkan oleh Naqib Maulai Muhammad Rashid tahun 2019. Ini sudah jelas bahwa Naat ini lain jalur dengan para habaib. Naat ini bukan al-madhan. Ini buktinya sejak 2019, bukan karena ada polemik nasab kemudian Naat lari dari al-madhan, bukan. Bayangkan 2017, 18, 19, 5 tahun sebelum polemik nasab, Naat sudah tidak ke al-madhan. Silsilah pada Wali Songo ini. Lanjut. Nah, ini syahadat dari Naqab Ashraf Pakistan yang barusan 2024. Nih, dari Syekh Jamaluddin Al-Kabir, Naqabah Pakistan. Lanjut. Ini dari juga Syekh Jalaluddin yang makamnya ada di makam Jawa Darabukti. Ternyata beliau itu saudara daripada Jumadil Kubra. Menurut mana? Menurut manuskrip Yunan yang datanya sebentar lagi akan kita saksikan bersama. Ini, lanjut. Nah, tuh. Naat, ingat ya, Naat tidak pernah mengisbat nasab Wali Songo ke atas sesuai dengan anggaran dasar Naat.
yang mengifbat Wali Songo ke atas itu adalah para nakib-nakib internasional ini. Ketika ada permasalahan tentang nasab Wali Songo, katakanlah ada selisih nama, ada beda nama tentang nama-nama pada kakek-kakek Maulana Jumatul Kubro atau kakek-kakek Maulana Ishaq bin Junaid, itu bukan urusan naat, itu urusan nakobah yang mengifbat. Makanya kita datangkan nakobah-nakobah nakib-nakib internasional itu agar supaya jelas semuanya bahwa kita ini tidak mengarang bahwa mereka yang mengifbat Wali Songo itu. Adapun naat mengifbat dari kita yang hidup ini sampai kepada Wali Songo. Makanya panjenengan semua yang punya susun jalur kepada Wali Songo, baik jalur laki-laki atau jalur perempuan, laki-lakinya ke Mataram, laki-lakinya ke Cina, laki-lakinya kemana saja, tapi dari ibu masih bersusun jalur kepada Wali Songo dan kerabatnya, silahkan minta ifbat nasab kepada naat, dan naat siap kapanpun. Ingat sampai Wali Songo. Sampai Wali Songo. Adapun Wali Songo ke atas, naat menggunakan metode istilhat, yaitu menggandeng ifbat Maulana Ishaq bin Junaid dan ifbat Jumatul Kubro digandeng dengan ifbat yang dikeluarkan oleh naat. Kalau mau langsung boleh nanti. Ini kita sudah ada kerjasama dengan nakib Pakistan agar supaya membuat tidak usah pakai dua syahadah, satu syahadah disatukan. Nanti tanda tangannya ada naat dan juga nakib Pakistan. Semoga nanti Maroko juga demikian. Amin. Lanjut. Nah, ini leluhur Wali Songo sejak tahun 2000-an ini kita terpana, terlena dengan keabadian. Kita semua terlena bahwa kita ini Wali Songo, jangankan di Indonesia, di Malaysia juga seperti itu. Tahun 2000, 2001, 2002 semuanya Wali Songo disusur galurkan kepada Syekh Abdullah bin Abdul Malik Al-Madhan yang bersumber daripada kitab Syamsul Berhiro. Padahal kita ini punya manuskrip. Naat ada 3 peti manuskrip. Contohnya sebentar lagi saya display. Semuanya tidak bersusun jalur pada Al-Madhan. Tidak ada yang seperti itu. Baru 2018 kita sadar. Kita dibuka hati kita oleh Allah. Ternyata Wali Songo tidak ke Al-Madhan, jalur sendiri. Terus lanjut. Nah, pembahasan. Mari kita bahas silsilah Wali Songo berdasarkan manuskrip Madura tahun 1800. Yang tertua di Madura itu tahun 1624 Masehi, yang termuda tahun 1800-an, sedangkan manuskrip Yunan tahun 1600-700, manuskrip Bukhara ini abad 15 dan 16 lebih tua lagi, dan juga disertai dengan data-data pendukung. Mari kita kupas satu persatu. Ayo kita buka manuskrip Jawa biar panjenengan tahu. Lanjut. Nah, ini kita temukan di Pamekasan manuskrip tahun 1800. Manuskrip pendek tertulis bahwa langsung aja Syekh Jumatul Akbar bin Zainal Husain bin Jumatul Kubra bin Zainal Amin bin Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad. Silsilah pendek semuanya pakai gelar, yang tidak pakai gelar hanya di atasnya yaitu Husain, Zainal Husain. Nomor 6 Zainal Husain. Nah, jadi ada titik terang bahwa Jumatul Kubra atau kakek Ibrahim Asmara itu bernama Husain. Itu intinya. Ke atasnya kemana Husain? Kita cari ke manuskrip di daerah tempat kelahirannya. Ayo lanjut. Nah, ini manuskrip Sendang. Nah, manuskrip Pangkalan juga ditemukan itu. Aputra Syekh Jabir Akbar Husain, aputra Syekh Jabir Akbar Husain juga berputra Syekh Jabir Akbar. Jelas. Ke atasnya Zainal Husain, Zainal Alim, nama-nama yang kata nakib Pakistan. Setelah saya tanya, is this correct? No brother, this is incorrect all. When I asked the field of manuscript Jawa to nakib Pakistan, my friend, namely Syed Ali Abbas, he answered that it is not correct all. The name in manuscript Java is not correct, right? Dikit-dikit bahasa Inggris ya, little kata orang Madura, little is in English. Lanjut. And then ini lagi manuskrip pada kertas deluang yang lebih tua lagi. Syekh Jumatul Akbar aputra Syekh Maulana Ishaq aputra, sama ini ada bin Husain bin Jumatul Kubra. Nah, ke atas semuanya sama-sama gelar. Banyak manuskrip seperti itu. Bahkan kemarin saya di rumah Mas Erwin buku kuno, beliau itu seorang kolektor di Sidoarjo. Saya baca bin Husain, semua naskah seperti itu bin Husain. Bukan bin Jalaluddin bin Abdullah bin Abdul Malik, bukan, tapi bin Husain. Dari mana Jalaluddin ini datangnya? Saya sudah habis pikir. Ya, ini. Terus kemudian, atas Husain ini siapa? Nah, ini manuskrip Yunan tahun 1600 sampai 1700. Ini menulis silsilah Jamaluddin Al-Kabir. Ini
Dan subhan ada yang merah-merah itu ya? Tidak ada. Apa itu? Laser, laser. Oh, his name it's laser. Loh, mana udah? Tidak tembus. Ini, nih. Di sini Hussein di manuskrip Yunan tahun 1600 sekian. Ini saya tanya tadi kepada Syekh Ali Abbas, wahai my brother, I ask you, is this manuscript only one or banyak halaman? Bahasa Inggris gitu. Ada how many people? Hah? 600 people. Ada 600 halaman manuskrip Yunan ini cuma diambil satu oleh laki Pakistan. Jadi banyak, bukan hanya satu. Kalau saya hanya satu mungkin terkesan editan, tapi dilihat dari modelnya ini jelas model Cina tulisannya. Di sini tertulis Syekh Jamaluddin bin Hussein bin Nasruddin bin Syamsuddin bin Kamaluddin bin Syamsuddin Umar Al-Bukhari bin Imamuddin. Ini jelas manuskrip tahun 1600-700. Lalu kemudian ke atasnya bagaimana? Ke atasnya adalah, lanjut lagi, diteruskan oleh manuskrip Bukhara. Lanjut, saya singkat-singkat saja. Naskah kuno ini abad ke-16 yang ditemukan di wilayah Badakhshan, Tajikistan, milik Sadat Al-Bukhari. Di dalamnya disebutkan nama Syekh Syamsuddin Umar Al-Bukhari, putra Syekh Imamuddin. Ini ditemukan di Badakhshan, Tajikistan. Bayangkan. Ya, saya secara rohani mungkin sampai ke sana, tapi secara fisik masih belum. Di sini sudah jelas. Lanjut lagi. Nah, ini juga sama lanjutannya, manuskrip Bukhara lanjutannya yang tadi itu, tetap dari Syekh Syamsuddin Umar, Imamuddin Muhammad An-Naqi, terus sampai ke Musa Al-Khalid. Lanjut. Nah, naskah lama akhir abad ke-16 milik Sayyid Burhanuddin Sulaiman Al-Qadri Al-Bukhari dan dia itu saudaranya Syekh Syamsuddin Umar, ditemukan di wilayah Bukhara, Uzbekistan, yang merupakan milik Sadat Al-Bukhari. Ini abad 16. Di situ tertulis Syekh Burhanuddin Sulaiman, ini saudaranya Syekh Syamsuddin Umar Al-Bukhari, bin Imamuddin bin Qasim bin Muhammad Sya'ban bin Ahmad Balaqi bin Husain Al-Khalwati bin Muhammad Al-Hakim bin Ali Akbar bin Muhammad Al-Askari Al-Ba'aj bin Ali Al-Hadi An-Naqi bin Muhammad At-Taqi Al-Jawad bin Sayyid Ali Rita bin Sayyid Musa Al-Qadim bin Sayyid Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Sayyid Ali Zain Al-Abidin bin Sayyid Al-Husain bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di manuskrip tua abad ke-16. Lanjut. Nah, ini adalah halaman manuskrip dari buku Al-Ansab yang ditemukan di desa Sukhor, tempat tinggalnya di Kogon, wilayah Bukhara, ditulis pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, disimpan di arsip Institut Sejarah Uzbekistan. Buku ini tentang garis keturunan nasab tarikat Naqsabandi Syekh Amir Hulay. Beliau silsilahnya. Jadi Syekh Jumal Kubra ini ada korelasi dengan tarikat Naqsabandi. Bahkan di babat tanah Jawa, Sunan Giri winulang ngaji teng Sunan Ampel putus sadayani, lengkap sadayani, putus ilmu tarikat, hakikat dan ma'rifat. Sunan Ampel kemudian di situ mengulang tarikat suluk Naqsabandi, itu di babat tanah Jawa. Mengapa Naqsabandi? Karena ada kakek bersama dengan Amir Gulai di situ. Itu jelas. Amir Gulai, lanjut belum. Nah barusan bin Amir Hamzah bin Jalaluddin bin Burhanuddin bin Amir Abdullah bin Zain Abdin bin Zainal Abidin bin Amir Qasim, ketemu di Amir Qasim, Syed Qasim bin Sya'ban bin Amir Burhanuddin Muhammad bin Ahmad Balaqi sampai sana ke atasnya dengan silsilah daripada Maulana Junaidy Kubra. Ini berdasarkan manuskrip kita. Terus kemudian pertanyaannya, apakah benar Husain ini punya pada Husain yang ditemukan di tanah Jawa ini, Husain yang ditulis oleh manuskrip Jawa dan manuskrip Madura ini adalah orang yang sama dengan Husain yang ditulis di Cina tersebut? Kita ada data pendukungnya, yaitu lanjut. Nah, ada kesamaan budaya. Nih, Muslimah Bukhara, lihat cara berpakaiannya. Ini orang dulu sama dengan nenek-nenek kita. Ya bunda, di Malaysia orang dulu nenek-nenek kita pakai busana seperti itu bunda. Ya bunda tuh, sama. Itu Muslimah Jawa, Muslimah Cina, Muslimah India. Brother, saya tanya bas, brother. You look behind the Muslimah in India. The old.
Same with Japanese Muslimah and Bukhara Muslimah. The way of use the clothes. Apalagi ini suku Uighur sama dengan orang Madura aja pakainya. Suku Uighur yang bawah pojok ini cara kerudungnya seperti orang Kasihan, seperti orang Pamekasan, Sampang, Sumeneb, sama seperti itu cara berpakaiannya di Uighur. Ini ya. Dan banyak kesamaan budaya-budaya lain. Nah, ini faktor yang membuat faktor pendukung yang mengatakan bahwa Husain yang dimaksud betul itu adalah Husain yang sesuai dengan manuskrip yang ada di Cina, Yunan tersebut. Lanjut. Nah, kesamaan lisan. Nah, ini sering diinterpretasikan oleh orang hanya karena kesamaan lisan langsung dia dikatakan sebagai din. Ini tidak benar. Perlu dikaji dulu. Lantas contoh, apakah saya hanya karena punya HP Oppo A56 dan orang itu punya Oppo A56 lantas kemudian dikatakan saudara? Kan tidak. Perlu dikaji. Bintinya perlu data lanjutan. Bintinya segera sore. Jangan hanya kesamaan nama langsung dikatakan bin. Nah, ini Sultan Samudra Pasai dan Sultan dan Maulana Malik Ibrahim Gresik ini batu nisannya made in Gujarat. Made in Gujarat. Nah, menurut naskah Kelantan of Empire, di situ tertulis Jumadil Kubro menikah dengan Putri Kendana. Jumadil Kubro menikah dengan Putri Liang Cahya, binti Sultan Mahmud di Kesultanan Kermin, Jeddah, Malaysia. Nah, sementara itu di sisi lain Sultan Mahmud punya anak perempuan bernama Dewi Putri Kendana yang dinikah oleh Sultan Malik As-Saleh. Jadi Jumadil Kubro ini apa ya? Istrinya Jumadil Kubro dengan istrinya Sultan Malik As-Saleh itu saudara, sama-sama putranya Sultan Mahmud. Luwai, saudara Luwai, istrinya sama. Sehingga memang ada kegerabatan. Mengapa sementara Jumadil Kubro punya cucu dalam manuskrip Kelantan itu punya cucu Maulana Malik Ibrahim, sementara Maulana Malik Ibrahim ini sama misalnya dengan Malik As-Saleh. Mengapa kok sama? Karena uak atau di kakek, karena kakek dari ibunya. Datanya ada kita di Kelantan of Empire. Lanjut. Kesamaan madhab menurut Babat Pajang membuka tabir jejak sejarah yang terabaikan bahwa Kesultanan Demak Bintara selama 70 tahun sebelum bermadhab Syafi'i terlebih dahulu menganut madhab Hanafi. Bukan kata saya, tapi menurut Babat Pajang. Bahkan ada manuskrip Semenep yang mengatakan bahwa Maulana Jumadil Kubro ala madhabil Hanafi, Maulana Ibrahim Asbara Maulana Ibrahim wa ala madhabil Hanafi. Ada manuskripnya. Di samping bukunya Profesor Slamet Mulyana tidak kita tampilkan karena katanya kontroversi, dan juga naskah Sampokong tidak kita tampilkan karena kontroversi. Kita ambil data-data yang lain. Ini. Lanjut. Nah, migration map kita tidak usah menguji single nukleotida, kita tidak usah menguji haplogroup karena sampai sekarang masih debatable. Kita yang tidak debatable itu adalah migration map DNA. Itu semuanya kita ambil yang laki-laki dari Jumadil Kubro lewat Kunming. Itu yang di atas itu sebelum lingkaran itu Kunming. Sementara ketika saya ke Yunan, makam daripada Syekh Al-Ajal Syamsuddin Umar Al-Bukhari itu ada di wilayah Kunming. Kunming ini. Lanjut. Nah, ini pembahasannya sebenarnya ini sudah saya bahas tadi, sudah langsung pembahasan Ibrahim Asmara. Lanjut. Nah, Husain bin Nasruddin dalam manuskrip Yunan tertulis bahwa Syekh Husain putra Syekh Nasruddin ini punya putra 7, satu Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini satu Ummu Kulsum ya, your grandmother Ummu Kulsum. Nah, Fatimah or Ummu Kulsum, your grandmother. Fatimah. Putra kedua Jamaluddin Al-Kabir, jelas di manuskrip tadi. Ketika Sayyid Yaudin ini keturunannya saya tidak tahu di mana keturunannya ini. Terus tempat Sayyidah Fatimah menikah Sayyid Fawrusuddin Al-Jilani menurunkan Sayyid Ali Abbas ini. Dan keturunannya ada di Pakistan. Dulu masih Al-Hind, Hindustan dulu. Terus yang kelima Syekh Abdul Aziz juga kita tidak tahu keturunannya, dan enam Sayyid Nuruddin Hasan. Ketujuh Sayyid Jalaluddin. Dalam Babat Demak, Babat Tuban tertulis bahwa Raden Abdurrahman Arya Teja, Raden Abdurrahman
Itu setelah dengan istri yang pertama dari Manila, Filipina, menikah dengan Raden Ayu Arya Teja, putra Raden Arya Dikoro, lalu bergelar Arya Teja. Abdurrahman itu kemudian menjadi Bupati Tuban, bergelar Arya Teja. Beliau Abdurrahman itu putranya Syekh Jalaluddin Yai Makam Gowo yang masih kerabat dengan Sunan Ampel. Ternyata ini Jalaluddin ini, dan di data Cina tidak tertulis Jalaluddin sama Jamaluddin tidak tertulis. Yang Diodin ada, Abdul Aziz ada sepertinya, yang Jalaluddin tidak ada. Ini terus lanjut aja, nanti bukan urusan saya, urusan Syekh Abbas. Terus lanjut. Nah sekarang berdasarkan manuskrip Jawa serat tangan yang tepas darah dari Jogja, Maulana Junaidy Kubra berkota 21 orang, kemudian ditambahi berdasarkan data Kelantan, ditambahi Ali Nurul Alam dan Barakat Zainal Alim, itu data Kelantan. Totalnya 23, sementara yang tercover, tapi menurut data orang Jawa itu ada 21 orang. 1 Maulana Sultan Tajuddin Ahmad Al-Kubra, 2 Maulana Sultan Muhyiddin Muhammad Al-Kubra, 3 Siti Rahimah, 4 Maulana Abu Ahmad Ishaq Imam Pasai. Ini yang distorsi. Manuskrip Madura, manuskrip tahun 1700 menulis Sunan Giri bin Maulana Ishaq nomor 4 ini, Imam Pasai ini, tapi oleh Serat Wali Sana yang ditulis tahun 1495 saya dibantah bahwa Ibrahim Asmoro ini dengan Maulana Ishaq itu bukan saudara kandung, tapi saudara ipar. 5 Maulana Ali Ibrahim Asmara, ayah Sunan Ampel. 6 Syekh Samsuddin. 7 Syekh Arif Syekh Samsud Tabaris alias Muhammad Kebungsuan, datuknya daripada tanda Tengku Maharani, Syekh Muhammad Kebungsuan. Syekh Rafiq Syekh Hasan Ali Syekh Hasan Besari, Syekh Ibrahim As'ari. Ibrahim As'ari ini makamnya ada di Jawa juga. Abdullah As'ari Sunan Bejagung makamnya ada di Jawa. Nah putri yang nomor 4 ini namanya Siti Zainab. Ini yang bikin bingung. Siti Zainab Romo Hansal Syekh Ishaq bin Junaid. Jadi Kemudian Kubro itu punya putra nomor 4 Maulana Abu Ishaq Imam Pasai, punya putri nomor 14 Siti Zainab menikah dengan Maulana Ishaq bin Junaid. Jadi anaknya bernama Ishaq, mantunya juga bernama Ishaq, sehingga setelah 300 tahun kemudian dikira Sunan Giri itu anaknya yang Ishaq, putranya Ishaq yang anak, ternyata putranya Ishaq yang mantu. Dari mana? Dari Serat Wali Sana sumbernya juga. Nah, Maulana Ishaq bin Junaid ini kakek daripada Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, yang nasabnya bersambung kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Adapun Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, nasabnya bersambung kepada Syekh Musa Al-Kazim Al-Husayfi. Nah, jadi Wali Songo ada 2. Coba buka terakhir tabel lanjut. Sudah didengar belum yang bertanya tadi? Nah betul, giliran ulama Nusantara diceleng-celengkan, kamu diam saja. Bahkan ada orang yang mengatakan orang lokal ini seperti celengan Semar, hidungnya mampat. Ini kalau kita lihat dalam hadis Nabi, ada dalam satu hadis lagi, hasibamri'in minasyarri ayyuhqira'ahu akhahul muslim. Untuk mengetahui orang tersebut adalah orang yang jahat, orang itu orang yang zalim, cukup ketika kita mengetahui bahwa dia seringkali menghinakan sesama saudara muslim. Ini ada orang petang-peteng bocil menghina ulama kita, membabi-babikan ulama kita, celeng. Dianya sendiri adalah babi kalau saya katakan begitu. Terus kemudian ada juga yang sampai menggambarkan orang lokal itu produknya produk gagal produk, bahasanya begitu. Maka kata Kanjeng Nabi, hasibamri'im minasyarri ayyuhqira akhahul muslim. Cukup kita akan mengetahui bahwa dia adalah orang zalim, dia orang jahat, dan bukan ulama akhirat ketika dia menghinakan saudara sesama muslimnya. Ya apa sih, betul tidak? Lawan jangan. Harusnya anda ini sebagai orang bangsa Indonesia bisa mempertahankan marwah ulama-ulama kita. Saya sering katakan, tidak ada ulama yang punya gelar Sayyidul Ulama Il Hijaz kecuali ulama kita.
Syekh Nawawi. Tidak ada ulama yang menyandang predikat Hadratus Syekh kecuali Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak ada ulama yang punya gelar Musnidul Alam, Musnidud Dunya kecuali ulama kita Syekh Yasin Ahmad Al-Fadani. Gak dimiliki. Sekalipun itu Habib Umar bin Hafid dari Yaman, dari Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ngambil sanad hadisnya dari siapa? Ulama kita, ulama Nusantara. Banyak. Dulu itu ada cerita begini, bos. Di zaman dulu ada seorang habaib, dia bertemu dengan salah satu ulama yang soleh. Ulama soleh ini dia tidak pernah membanggakan dirinya sebagai zuriyah Rasul. Kemudian bertemulah dengan para habaib yang ada di Yaman. Setelah itu ditanya, apakah kamu itu pantas berkumpul dengan kami sebagai zuriyah Rasul? Ya, akhirnya orang ulama ini, ya kalau saya ini walaupun bukan zuriyah Nabi, saya yakin saya diakui oleh Kanjeng Nabi. Begitu. Nah, si para habaib ini dia menafikan apa yang disampaikan oleh orang soleh tersebut, orang ulama. Kamu itu kementangan, padahal dia orang soleh ini adalah sayyid, Gus. Sayyid malahan. Akhirnya setelah terjadi perdebatan, kata beliau, monggo kita ziarah ke makbarahnya baginda Rasul. Diajak ziarah tuh, dia satu orang alim ulama ini ziarah, diikuti oleh para habaib dari kaum Ba'alawi. Setelah itu, setelah ziarah ke makam Kanjeng Nabi, malamnya si para habaib ini tersebut didatangi oleh Rasulullah. Di Seneni, Gus, dua bual kan gitu, Gus. Di Seneni. Kamu ngerti? Ini kan Kanjeng Nabi ya. Diomongin sama Kanjeng Nabi, kamu ngerti? Yang akan tersambung dengan saya itu bukan hanya sekedar dari zatnya saja, bukan dari nasabnya saja. Oke, orang alim ini dia bukan dzurriyyahku, tapi dia punya sebab yang menjadikan dia sampai kepadaku. Maka keabsahan karena dia sudah mengikuti jejakku, kata Nabi, sementara kalian tidak mengikuti jejak saya, maka yang akan lebih dekat sandarannya, intisabnya adalah orang soleh tersebut. Kisinan, Gus, isin deh. Makanya ada mulia karena nasab, ada mulia karena sabab. Kita bukan dzurriyyah Rasul, wallahu alam, tapi kita jangan minder. Kita punya sebab yang akan menjadikan intisab kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Betul tidak? Makanya hati-hati. Ini siapa?